Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan itu pembahasan lanjut dari bab 7 itu bab 8, yaitu prinsip dasar oscillator, di mana oscillator ini mempunyai peran penting sekali untuk mengirim informasi secara jarak jauh. Tanpa oscillator kita tidak akan bisa mengirimkan informasi secara jarak jauh. Sebagai pengantar, bahwa rangkaian oscillator sinusoidal merupakan salah satu bagian sangat penting peranannya dalam sebuah sistem komunikasi elektronika. Jadi tanpa adanya oscillator, suatu sistem komunikasi elektronika yang dimanfaatkan sebagai gelombang radio tadi dan udara sebagai media transmisinya tidak dapat berfungsi sebagaimana yang kita harapkan. Tanpa ini kita tidak bisa berkomunikasi secara jarak jauh. Nah, fungsi utama dari oscillator sinusoidal pada rangkaian komunikasi itu adalah sebagian rangkaian yang dapat membangkitkan gelombang atau sinyal berbentuk sinusoida dengan frekuensi tinggi. Oscillator semacam ini juga sering disebut oscillator RF, yaitu atau radio frekuensi oscillator. Nah, pada sisi pemancar atau transmitter, oscillator dimanfaatkan untuk menghasilkan sinyal pembawa atau carrier signal yang digunakan untuk menumpangkan sinyal informasi dalam suatu proses modulasi. Dan kita ketahui bahwa dalam proses modulasi itu ada syaratnya. Arti yang pertama itu harus ada sinyal informasi, dan yang kedua yang utama adalah harus ada sinyal pembawa yang akan mengirimkan atau informasi, ditumpangkan informasi ke sinyal pembawa. Sedangkan pada sisi penerima atau bagai receiver, oscillator diperlukan untuk menghasilkan sinyal dengan frekuensi tertentu untuk dicampurkan dengan sinyal RF yang diterima sebelum dilakukan proses modulasi. Pada dasarnya sebuah oscillator dapat kita rancang untuk menghasilkan bentuk gelombang sinusoidal maupun gelombang bukan sinusoidal seperti gelombang persegi, segitiga dan lain-lainnya, ada lagi gigi gergaji ya. Itu dengan kita manfaatkan komponen penguat berupa bisa transistor bipolar, FET, field effect transistor, UJT atau tabung hampa. Sebagai komponen penentu frekuensi, kita dapat menggunakan kombinasi resistor kapasitor atau RC, kombinasi induktor kapasitor LC, dan atau kita menggunakan kristal kuarsa. Nah, bagian ini akan dijelaskan bagaimana oscilasi sinusoidal dapat terjadi dan apa syarat-syarat yang kita perlukan agar suatu rangkaian beroscilasi, dan bagaimana juga kita akan menentukan frekuensi oscilasinya, dan akan memberikan berbagai contoh variasi rangkaian oscillator sinus yang dapat diterapkan pada sistem komunikasi elektronika dengan menggunakan komponen utama berupa transistor. Nah, sebelum lebih jauh kita harus tahu dulu itu jenis-jenis oscillator. Jenis oscillator itu pertama oscillator sinusoida atau oscillator harmonik, yaitu oscillator yang menghasilkan gelombang berbentuk sinyal sinusoidal. Yang kedua, oscillator non sinusoidal atau oscillator relaksasi, yaitu oscillator yang menghasilkan gelombang berbentuk bukan sinusoida, misalnya gelombang segitiga, gigi gergaji atau sinyal persegi dan atau sinyal pulsa. Nah, bila kita lihat dari bentuk komponen penentu frekuensinya, maka oscillator dapat kita klasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, itu oscillator RC, yaitu oscillator yang menggunakan komponen resistor dan kapasitor sebagai penentu frekuensi. Yang kedua, kita namakan oscillator LC, yaitu oscillator yang menggunakan komponen induktor dan kapasitor sebagai penentu frekuensi. Yang ketiga, oscillator kristal, yaitu oscillator yang menggunakan komponen kristal sebagai penentu frekuensi. Nah, di mana untuk oscillator sinusoida dapat dibagi lagi sebagai berikut. Itu yang pertama oscillator RC, yang terdiri dari berapa jenis oscillator yang menggunakan komponen RC di sini. Yang pertama kita namakan itu oscillator penggeser fasa atau shift oscillator. Kedua, oscillator jembatan T atau T-break oscillator. Yang ketiga, oscillator jembatan T-kembar twin T oscillator. Yang keempat, oscillator jembatan Wien atau Wien break oscillator.
Dan oscillator jenis oscillator yang menggunakan komponen oscillator LC itu di beberapa jenis oscillatornya. Itu contohnya oscillator tertala, yang kedua oscillator Hadley, yang ketiga oscillator Colpit, yang keempat oscillator Clamp. Yang C itu oscillator kristal atau Extal, yang terdiri dari oscillator Extal Colpit, oscillator Extal Prince, oscillator Extal Miller. Nah, selain dari oscillator yang menghasilkan gelombang sinusoidal, ada lagi oscillator yang menghasilkan gelombang non sinusoidal. Itu antara lain itu jenis oscillator pertama jenis oscillator gigi gergaji atau oscillator. Yang kedua oscillator sumbatan, blocking oscillator. Yang ketiga dinamakan astabil multivibrator. Nah, sebelum lebih jauh kita di sini membahas tentang oscillator, sebaiknya kita pahami dulu terlebih dahulu tuh bagaimana proses terjadinya osilasi pada rangkaian tala LC. Nah, misalkan kita buat misalnya sebuah rangkaian seperti gambar di bawah ini. Itu pada gambar contoh pada saat dasarnya pengisian dan kapasitor oleh sumber tegangan DC nanti. Nah, di sini kita akan coba proses ya. Kita misalkan kepada mula kapasitor rangkaian kosong di sini pada saklar S di sini ada dua, nanti ada hubungannya, ada 1 dan 2 nanti. Saklar S berada pada posisi 1 dan sumber tegangan V itu akan mengisi kapasitor sampai penuh. Nah, ketika saklar pindah ke posisi 2, berarti ini seperti pada gambar di gambar 2 nanti di sini. Nah, pindah kepada saklar 2, kapasitor C akan membuang muatan berupa arus yang melalui induktor atau kumparan L, dimana arus pembuangan ini atau arus pengosongan tersebut dinamakan ID atau discharge current. Arus pengosongan ID akan berubah secara eksponensial dan akan menimbun medan magnet di sekitar induktor L. Ini pada gambar sini. Nah, ini medan magnet di sini. Nah, ketika muatan C habis terkuras, maka ID akan berhenti mengalir. Jadi ketika muatan C habis terkuras, ID akan mengalir, dan bersamaan dengan itu maka medan magnet di sekitar L sini akan melemah, sehingga akan menimbulkan arus yang arahnya berlawan dengan arus ID. Sesuai dengan hukum Lenz bahwa melemahnya medan magnet di sekitar induktor akan menimbulkan aliran arus induksi yang berlawanan dengan arah medan magnetnya, di mana arus induksi tersebut dinamakan nanti IC atau arus pengisian atau charge current. Nah, kali ini saya dengan pada gambar 3 di sana, sini harus pengisian ke kapasitor nantinya. Sini auto dipindahkan ke S ke detik 2, maka harus akan jadi pengosongan yang kembali ke L. Nah, ini di sini arus pengisian IC akan mengalir dari induktor sebagai akibat melemahnya kuat medan magnet kembali ke kapasitor sampai IC menjadi 0, yang bersamaan hilangnya medan magnet pada induktor. Nah, keadaan ini selanjutnya bisa kita lihat kondisi seperti gambar 2 tadi. Nah, proses pengosongan kapasitor atau penimbunan medan magnet di induktor akan terulang Jadi pada proses pengosongan kapasitor atau penimbunan medan magnet induktor akan terulang lagi diikuti proses pengisian kapasitor atau penurunan kuat medan magnet induktor. Nah, jika kapasitor dan induktor ideal, maka tidak ada mengandung resistansi. Maka tidak ada energi yang hilang dan terjadilah sirkulasi atau osilasi arus sinusoidal dan rangkaian tala RC sebagaimana diberikan pada gambar 4. Jadi pada gambar 4 kita lihat di sini, pada saat di sini pengosongan, kemudian pada biasa maju lagi kita di pengisian, pengisian, maka sini akan timbul suatu rangkaian osilasi dan akan berbentuk gelombang sinusoidal. Nah, pada kenyataannya tidaklah mungkin dapat membuat suatu rangkaian ideal tanpa resistansi, dan karena itu pasti ada energi yang hilang pada setiap siklus arus. Nah, apabila energi yang hilang tidak diganti, maka amplitude osilasi akan surut seperti yang pada gambar ini. Dia akan lama tidak akan stabil, dia akan lama akan terendam. Jadi
dengan tangki tala LC saja tidak mungkin dapat dihasilkan oscilasi arus konstan. Nah, untuk itu diperlukan adanya komponen aktif yang dapat mengkompensasi energi yang hilang dalam tangki agar oscilasi dapat berkesinambungan. Kita lanjutkan, inilah bagaimana bentuk suatu konfigurasi dasar oscillator. Nah, pada dasarnya suatu oscillator pembalik dapat bagi dua bagian, yaitu adanya penguat atau amplifier, rangkaian pembalik feedback circuit yang sekalian sebagai penentu frekuensi. Nah, konfigurasi ditunjukkan seperti pada gambar 6 ini. Ini suatu amplifier, ini open balik ke rangkaian pembalik. Di sinilah rangkaian penentu frekuensi yang akan diinputkan lagi ke amplifier. Ini salah satu rangkaian konfigurasi dasar dari oscillator. Nah, komponen penguat itu dapat berupa transistor bipolar, FET atau tabung hampa atau vacuum tube. Nah, rangkaian pembalik atau penentu frekuensi dapat berupa kombinasi rangkaian RC, LC, dan kristal. Nah, proses terjadinya oscilasi pembalik dalam oscillator tidak ada sinyal yang diberikan dari dua rangkaian. Jadi oscillator ini dia adalah pembangkit. Nah, untuk memulai oscilasinya, oscillator hanya mendapat picu atau trigger dari tegangan derau atau noise yang ditimbulkan oleh adanya gerakan acak elektron saat satu daya dihidupkan. Karena spektrum frekuensi atau lebar jalur dari derau atau noise besar itu dapat mencapai 1000 GHz, maka oscillator selalu dapat membangkit umpan balik dengan fasa yang benar atau 0 sampai 360 derajat. Dengan kata lain, oscillator selalu memiliki tegangan pada frekuensi yang tepat untuk memulai oscilasinya. Tegangan derau atau noise yang muncul adalah sangat kecil, tetapi oleh adanya penguatan yang cukup besar dan pembalik positif, maka tegangan derau atau noise yang kecil itu diperbesar secara kontinu dan sangat cepat sampai suatu tegangannya maksimum, dan terjadilah oscilasi sebagaimana kita tunjukkan pada gambar 2 ini. Lama kecil di sini karena ada tegangan penguat nanti, maka lama-lama dia akan besar sampai dia nanti keadaannya stabil. Ini tegangan mulai kecil mau besar sehingga mencapai tegangan maksimum yang konstan. Nah, syarat terjadi oscilasi pembalik. Dari teorema pembalik telah diketahui bahwa penguat total atau loop tertutup AF dari suatu penguat bila sinyal output yang diumpan balik berlawanan fasa dengan sinyal pada input pembalik negatif namanya di sini dapat menggunakan sebagai pengumus, itu AF dengan A per 1 tambah AB, mana F itu adalah penguat loop tertutup, A penguat tanpa pembalik atau loop terbuka, B rasio pembalik, AB penguat loop atau faktor umpan pembalik. Nah, kalau sinyal input yang diumpan balik sefasa dengan sinyal yang sinyal input atau umpan balik negatif, maka penguatan efektifnya adalah yaitu mengurumus AF sama dengan A per 1 kurang AB. Nah, persamaan ini menunjukkan bahwa apabila nilai faktor umpan balik AB sama dengan 1, maka AF akan menjadi tak berhingga. Penguat akan menghasilkan suatu output meskipun input sangat kecil atau hanya berupa suatu noise atau derau. Dengan kata lain, penguat akan berubah menjadi oscillator. Kondisi di mana AB sama dengan 1 ini dinamakan adalah kriteria percussion. Nah, syarat utama terjadi oscilasi pembalik itu yang A harus ada kepada penguat. Tanpa penguat maka tidak akan terjadi proses pembalik. Harus berbentuk pembalik positif. NC beda fasa sinyal pembalik dengan sinyal pada input adalah 0 atau 360 derajat. Nah, sebelum beroscilasi, penguat loop harus lebih besar atau sama dengan 1, atau AB nya sama dengan 1, atau penguat loop minimumnya adalah 1. Yang E, saat beroscilasi penguat loop sama dengan 1, AB nya sama dengan 1. Nanti pada gambar 8 ini itu merupakan salah satu bentuk oscillator umpan balik terkala output dengan memanfaatkan transformator pembalik fasa 180 derajat dari komponen primer L ke komponen L2, dimana komponen L2 sering dinamakan tracker oscillator coil R1, R2 dan E tegangan TCC bentuk titik kerja DC transistor, sedangkan kapasitornya adalah bypass seperti di sini. Maka di sini
L1 sama C1 inilah akan membentuk suatu rangkaian tala. Di sini ada kemudian bypass RE, kemudian kemudian bypass CE di sini. Ini ada pembagi tegangan R1 sama R2. Ini faktor pembalik adalah sini adalah RF. Karena transistor bekerja pada komponen emitter CE, maka sinyal output atau kolektor berbeda fase 180 derajat dengan sinyal pada input atau pada basis. Nah, pergerakan fase 180. Nah, pergeseran fase 180 derajat lagi yang diperlukan untuk terjadinya osilasi ditambah oleh transformator umpan balik. Ini salah satu osilator pada rangkaian output pertama. Karena C1 diperoleh dengan L1 tadi, kita lihat C1 diperoleh dengan C1, di sini akan membentuk rangkaian tala, itu namanya rangkaian tala tangki LC. Nah, sebagai penentu frekuensi osilasi. Karena letaknya pada output, sehingga osilator dinamakan adalah osilator tertala output. Di mana RF sebagai pencegah beban rangkaian kolektor oleh resistansi input yang rendah dan mengurangi distorsi yang tidak linear. Di sini dia RF sebagai mencegah pelembaran rangkaian kolektor. Resistansi RF dibuat jauh lebih besar dari resistansi input HIE transistor dan nilai omega L2, di mana omega adalah frekuensi sudut osilasi atau resonansi dan L2 adalah komponen sekunder dari transformator. Di mana kita ketahui kriteria Barkhausen menyatakan bahwa agar osilasi terjadi harus dipenuhi, di mana AB sama dengan 1 atau spare A kurang B sama dengan 0. Di mana pada penguatan tegangan loop terbuka A dari penguatan transistor CE dengan parameter hibridnya adalah A minus HIFE dikurang Z0 per HIE tambah delta HE dikali Z0, di mana delta HIE itu adalah HIE dikurang HOE, HIE dikali HOE kurang AFE dikali HRE, di mana Z0 adalah impedansi output atau beban kolektor, HFE adalah penguat arus atau rasio output per input, HIE adalah resistansi input pada keadaan output terbuka singkat, HOE adalah konotasi output pada keadaan input terbuka. HRE adalah rasio tegangan input per output, tanda menunjukkan negatif adalah pergeseran fase derajat pada basis kolektor. Nah, rasio umpan balik ditentukan oleh itu B sama dengan tegangan di induksi pada sekunder per tegangan pada primer, atau B J omega M per RS tambah J omega R1. RS adalah resistansi internal kumparan primer L1 dan M adalah induksi timbal balik induksi bersama dari transformator. Perbandingan itu HFE per HE per CS kali M. Nah, kalau digunakan transfer fed harus dipenuhi persamaan N sama dengan CRS per GN tambah L1 per GN kali RD, atau GN CRS per M tambah L1 M NRD. Atau didapatkan A nanti L1 per M M1. Dan yang terakhir contohnya oscillator Armstrong. Ini contoh rangkaian oscillator Armstrong yang dibuat oleh Armstrong, dimana kita lihat apa Armstrong sebagaimana jenis benang garis 10 ini merupakan salah satu bentuk oscillator pembalik positif, dimana R1 dan R2 adalah bias atau pembagi tegangan. Di sini R1 R2 bias untuk membagi tegangan pada rangkaian talanya nanti untuk tegangan masuk ke transistor nanti. Dan L1 dan L2 berupa transformator pembalik fase 180 derajat, dimana sinyal umpan balik dari kolektor ke basis L2 dan C1 merupakan penentu frekuensi osilasi. Jadi di sini